warahmatullahi wabarakatuh. Berdebar jantungku, berdebar setiap saat. Apa kabar hadirin, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Al-Mukarram, pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Huda beserta keluarga yang kami hormati, Bapak Ketua DKM beserta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita menundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Seiringan dengan itu, selawat besertakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah koruptor, apalagi berkata kotor. Seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, apalagi buruk hati. Seorang pembawa amanat yang tak pernah hianat, apalagi berbuat jahat. Seorang pahlawan yang tak kenal siang maupun malam demi melafazkan kalimat La ilaha illallah. Buah hatinya Aminah, jantungnya Abdullah, intannya kota Mekah. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pembawa rahmat, pemersatu umat. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang bersatu padu, bahu-membahu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin, rasa persatuan dan kesatuan amat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi ini. Keadaan umat Islam, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita sedang diadu domba dan diuji kemapanannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan kehidupan yang sangat kontras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita menghirup udara demokrasi tanpa menyaring dan menganalisis resistensi dari virus yang ditebarkan. Euforia demokrasi yang memberikan kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan tidak punya risiko dan tujuan, tetapi merupakan sebuah konspirasi bagi kekuatan musuh-musuh bangsa dan Islam. Kita lihat pemilihan langsung, baik dari kepala desa sampai kepala negara, menorehkan warna perbedaan antara umat Islam yang sulit untuk disatukan. Belum lagi dengan munculnya partai politik sebagai jamur di musim hujan, semakin mewarnai perbedaan saudara hingga saudara, ciron atau tetangga, bahkan suami istri pun harus berpisah lantaran perbedaan dukungan dan pilihan. Tak jarang terjadi hadirin perbedaan dan perselisihan yang menimbulkan pertikaian yang akhirnya nyawa pun melayang di ujung pedang. Hadirin, betapa pentingnya menjaga nasionalisme dan persatuan bangsa. Maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membawakan syarahan Quran yang singkat, cermat, dan tak begitu padat yang berjudul Perjuangan Nasionalisme dalam Konsep Islam. Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah
ketiga yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu sudah berada di tepi jurang neraka. Demikianlah Allah menyelamatkanmu dari badai. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami cintai, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk berpecah belah, karena perpecahan adalah kerusakan dan kebersamaan al-jamaah adalah keselamatan. Sedangkan di dalam hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang menerangi, penawaran yang memberi manfaat sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya, dan penyelamat bagi yang mengikutinya. dapat kita bayangkan hadirin bagaimana Rasulullah bersama pengikutnya yang hanya dapat dihitung dengan jari di tengah rongrongan dan tekanan kaum kafir Quraisy dapat lolos bahkan memenangkan berbagai pertempuran dengan satu tekad, bersatu teguh dalam ikatan tali agama Allah. Dan jika kita menengok ke belakang hadirin, betapa para pendiri bangsa, the founding father, membangun rasa kebersamaan dari berbagai kalangan yang berbeda, agama, suku, dan budaya untuk bersatu melawan penjajah dengan semboyan. Lebih baik mati di telan tanah daripada hidup dijajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ceceran darah yang mengalir membasahi bumi pertiwi tidak dipedulikan, bahkan nyawa pun dikorbankan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berbekal bambu runcing, siap berhadapan dengan moncongnya senapan mesin, itu hanya dikobarkan semangat untuk membangun kemerdekaan. Sebagaimana landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin
sama pula. Entah dia orang Arab atau bukan, Afrika atau Amerika, Islam letakkan persamaan derajat tanpa membedakan keturunan dan warna kulit, kecuali tingkatan ketaatannya. Setuju tidak hadirin? Sebagai akhir dari uraian ini, dapat kami simpulkan bahwa pada hakikatnya manusia berasal dari satu zat, mengalir darah yang sama dan bersaudara di antara sesama untuk menjaga NKRI. Kami tutup saran ini